Ternyata guys, Gibran Rakabuming Raka itu punya satu konsep kepemimpinan yang menurut saya ini perlu kita jadikan sebagai inspirasi buat anak-anak muda yang ke depan mau menjadi pemimpin. Kita bahas. Saya tunjukin indah negeri ini juga berseri, kita bangun sama-sama yuk, bersatu yuk. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini kita akan membahas tentang fenomena Gibran Rakabuming Raka dengan segala kepiawaiannya. Seorang pemuda yang hari ini menjadi jabatan yang cukup strategis di Republik Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Bapak Gibran Rakabuming Raka. Wakil Presiden guys, kita tahu bersama Mas Gibran adalah sosok yang menjadi inspirasi bagi banyak anak muda bila kalian mau untuk berperan sebagai politisi ke depan. Boleh tidak saya bertanya dulu kepada anak-anak muda yang ada di sini? Viral di media sosial, menghadiri acara Hari Peringatan Disabilitas Internasional, Wapres Gibran menyampaikan permohonan maaf Presiden Prabowo karena tidak bisa hadir di acara tersebut. Gibran juga sebut anak muda disabilitas adalah para juara yang akan membawa Indonesia maju di masa yang akan datang. Bangga dan bahagia punya Wapres muda dan kerja nyata. Komentar dari warganet. Oke, kali ini kita juga akan menceritakan tentang sebenarnya ada item-item penting, ada konsep yang saya menyebutnya sebagai konsep emansipatoris ya. Jadi konsep emansipatoris ini semacam konsep pemerdekaan, konsep perjuangan, konsep bagaimana kemudian menggunakan konsep ini sebagai bentuk dari kepemimpinan yang melakukan perubahan guys. Nah, kita akan bahas satu persatu, namun saya mau mengajak dulu kepada kalian semua jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Video-video saya membahas soal isu-isu politik nasional. Anda bisa berselancar. Video-video saya tentunya juga mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, menjadi informasi penting buat kita semua yang sampai dengan hari ini masih tetap istiqomah untuk bagaimana kemudian menganalisa, melihat, serta memantau bagaimana kinerja penguasa kita guys. Kekuasaan yang sekarang sedang dipegang oleh Pak Prabowo, Gibran ya. Di daerah-daerah juga kemarin sudah selesai pilkada, tentu akan ada pemimpin-pemimpin baru. Jadi kita mesti melek nih terhadap realitas politik. Jangan sampai kita udah bayar pajak, nih pajaknya udah naik 12%, terus kita diam, bungkam ketika kemudian ada hal-hal yang barangkali perlu kita kritik. Lalu apa PR kita ke depan? PR kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara. Untuk itu, kami dari Paslon 2 akan membentuk lembaga badan penerimaan negara yang dikomandoi langsung oleh Presiden. Sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian, ini bisa lebih luas. Dan sekali lagi kita ingin menaikkan rasio pajak, sehingga penerimaan negara nanti bisa kita gunakan untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan lain-lain. Terima kasih. Nah, kali ini kita tentu akan melihat bagaimana fenomena Mas Gibran yang barangkali juga perlu kita apresiasi. Ada hal yang patut kita kritik jika itu berkaitan dengan kebijakan. Namun ketika ini berkaitan dengan kemampuan kepemimpinan, kenapa kita tidak kemudian apresiasi? Saya sendiri menghindari kalaupun mau memberikan kritik kepada Mas Gibran atau Pak Prabowo tentu berkaitan dengan kebijakan, tidak dalam konteks menghajar secara personal. Kita nggak mau lah seperti teman-teman lain kalau mengkritik kepada Mas Gibran, mengkritik kepada Pak Prabowo, termasuk Pak Jokowi yang lalu, itu bukan berkaitan dengan kebijakan kebanyakannya, melainkan hanya urusan-urusan personal gitu. Ya seperti isu Fufu Fafa, problem apalagi ya, kesalahan bicara, para-para, Samsul. Ayo gayang Fufu Fafa, gayang Fufu Fafa, sekarang juga sama. Ayo gayang Fufu Fafa, gayang Fufu Fafa, sekarang juga. Para liam. Ini semua menurut saya tidak dalam konteks bagaimana kita melihatnya sebagai sesuatu yang perlu dikritik gitu. Ya sebagai bahwa itu adalah kelemahan di sisi-sisi tertentu, ya perlu kita evaluasi juga guys. Nah apalagi dalam konteks Fufu Fafa itu perlu diteliti dan juga perlu dibuktikan secara hukum. Meski demikian,
kita butuh energi besar ke depan. Kita sedang tidak butuh informasi-informasi atau kritik-kritik yang tidak membangun. Kita butuh ada semacam satu gagasan besar yang barangkali penting untuk kita evaluasi. Nah, saya menyebut bahwa kepemimpinannya Mas Gibran ini adalah kepemimpinan berbasis emansipatoris, yaitu sebuah pemahaman atau sebuah konsep kepemimpinan yang lebih mendahulukan item-item yang bersifat kemanusiaan gitu. Maksudnya seperti apa? Oke, kalau kita mau menerjemahkan emansipasi, itu biasanya kita dulu mendengarnya kata istilah emansipasi dalam konteks emansipasi wanita, pembebasan atau memerdekakan yang namanya wanita gitu. Nah, tapi dalam konteks ini yang dimaksud dengan emansipasi adalah bagaimana juga mensejahterakan, memerdekakan dan memberikan ruang sebebas-bebasnya kepada rakyat gitu. Nah, dalam konteks emansipasi di sini tentu berkaitan dengan manajerial, yaitu emansipatoris. Jadi bagaimana mengemansipasi tapi terukur, terprogram dengan baik, terkelola dengan baik, dimanage dengan baik, apalagi ini dalam konteks tata kelola negara. Nah, apa langkah-langkah yang ada di dalam konsep emansipatoris ini guys? Dan ini memang apakah terbukti terlihat ketika Mas Gibran menjadi wakil presiden? Bahkan mungkin juga kalau bicara Mas Gibran tentunya bicara Pak Prabowo. Pertama, dalam konsep emansipatoris itu ada yang dikenal dengan istilahnya humanis. Nah, humanis yang dimaksud di sini adalah bagaimana konsep pergerakan kepemimpinan itu lebih mendahulukan apa yang dimaksud dengan pendekatan kemanusiaan. Menarik nih, kemarin ada Pas Pampres yang menyebutkan bahwa Mas Gibran itu menekankan kami itu lebih humanis kepada rakyat. Bapak Wapres itu selalu menekankan kepada kita untuk selalu humanis kepada masyarakat. Ini hebat nih. Termasuk diimplementasikan dengan ketika ada iring-iringan Pas Pampres bersama dengan wakil presiden, mobilnya itu tidak perlu ada pola-pola yang sifatnya protap di mana harus ada lampu merah diterobos, ada yang mobil sedang antri itu diterobos. Itu nggak seperti itu. Ini menarik menurut saya. Karena apa? Pendekatan yang mau coba dilakukan oleh Mas Gibran adalah pendekatan humanis. Nah, setelah mengetahui langkah kita melihat sisi kemanusiaan, misalnya rakyat di sana butuh apa, di sana ada bencana alam, di situ ada problem apa, itu dicari sisi-sisi kemanusiaannya. Nah, setelah mencari sisi-sisi kemanusiaan, maka langkah yang kedua adalah langkah kritis. Jadi dianalisa tuh, oh ternyata kekurangannya di sini, kenapa rakyat di sana tuh miskin, ternyata pendapatannya kurang, pekerjaannya nggak maksimal. Oh ternyata katanya Pak Prabowo, kenapa anak muda kita kemudian tidak kuat, tidak hebat, tidak punya kemampuan untuk bersaing. Oh makanannya nggak bergizi, susunya kurang. Nah, itu diambil dari sisi-sisi kemanusiaannya dulu gitu, baru dicek secara kritis apa yang kemudian harus menjadi solusi, apa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah, seperti apa yang harus dikelola oleh Prabowo dan Gibran, kan gitu. Nah setelah itu ada langkah yang disebut dengan langkah transformatif, yaitu langkah perubahan. Ayo kalian yang tadinya punya masalah, di sini ada solusi bersama kami, ya kan? Kita harus cari solusinya seperti apa. Dari masalah kemanusiaan itu, ayo sini. Itu makanya Mas Gibran itu menggunakan konsep apa yang disebut dengan istilah lapor Mas Wapres. Lapor Mas Wapres itu adalah langkah transformatif guys. Ini menarik, ya kan? Jadi dari langkah transformatif inilah yang kemudian akhirnya Wapres dan juga presiden terutama itu udah tahu, oh titik masalahnya di sini, maka solusinya ini. Oh kekurangannya di situ, maka dicukupkan di sini. Itu pola yang disebut dengan pola transformatif. Terakhir, langkah yang dilakukan adalah langkah praksis, yaitu langkah perubahan, langkah yang realistis. Kalau kemudian orang mengeluhnya misalnya, Pak Wapres saya punya masalah, tanah saya diserabot, saya masih miskin, saya nggak bisa bayar SPP A, B, C, D, masalah kemanusiaannya udah disebutin, oh sudah ini solusinya. Saya datang atau saya perintahkan menteri, saya arahkan pejabat terkait yang berwenang, selesaikan masalah itu. Itu yang namanya praksis. Jadi bukan cuma sekedar dikonsepkan, oh anak-anak kita lapar, anak-anak kita nggak punya gizi, maka kita akan berikan program terbaik. Apa program terbaiknya? Kita akan buat harga pangan jadi rendah, kasih pekerjaan orang tuanya. Mungkin itu solusi, tapi tidak sangat praksis. Praksis diantaranya adalah dengan memberikan makan gratis.
Ya, makan gratis itu bukan cuma soal meringankan beban ekonomi keluarga, tapi makanan bergizi gratis itu juga ingin memberikan asupan gizi terbaik buat anak-anak bangsa kita. Ini luar biasa. Negara-negara lain itu sudah sejak tahun 2009, ada bahkan dari tahun 40-an itu sudah kemudian memberikan makanan atau asupan untuk anak-anak mereka. Karena apa? Karena kesadaran negara tersebut memahami bahwa anak-anak hari ini adalah generasi masa depan yang berpotensi ke depan untuk kemudian menjadi pemimpin-pemimpin. Nah, hari ini Mas Gibran, Prabowo terutama sudah mencerminkan, sudah memberikan inspirasi buat kita semua. Tinggal kita kawal saja guys pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Nah, menurut kalian gaya kepemimpinannya Mas Gibran itu seperti apa? Tolong tulis di kolom komentar. Saya Taufik Bipaki, Bang Bill, Offside.